Di dalam laku Jawa, hidup tidak diukur dari seberapa cepat seseorang berjalan, tetapi dari seberapa tatas ia menapak. Tatas bukan rapi di luar, tatas adalah batin yang tidak lagi bertabrakan dengan kenyataan. Tidak sibuk membenarkan, tidak gelisah menolak. Apa yang datang diterima sebagai kelakon. Apa yang pergi dilepas tanpa sisa. Orang yang tatas tidak banyak bicara tentang kebenaran. Ia diam karena di dalam diam itu tidak ada yang perlu dipertahankan. Ketika hidup sudah tatas, muncullah titis. Titis adalah tepat rasa, bukan karena pandai menimbang, melainkan karena sudah tidak tergesa memilih. Dalam keadaan titis, kata keluar pada waktunya, diam hadir pada tempatnya, langkah bergerak tanpa ragu. Titis bukan hasil berpikir panjang, ia lahir dari batin yang sudah jujur pada kenyataan. Tidak berlebih, tidak kurang. Seperti air yang tahu kapan mengalir dan kapan harus mengendap. Dari tatas dan titis lahirlah tentrem. Tentrem bukan karena dunia menjadi ramah, melainkan karena batin tidak lagi melawan. Tidak semua masalah selesai, namun tidak ada lagi yang terasa berat. Tidak semua luka hilang, namun tidak ada lagi yang digenggam. Tentrem adalah keadaan ketika hidup berhenti ditanya dan mulai dijalani. Orang yang tentrem tidak mengejar damai. Ia tidak menghindari gelap. Ia hanya hadir sepenuhnya pada apapun yang sedang terjadi. Karena disitulah rahasianya. Ketika tidak ada yang ditolak, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tatas mengajarkan menerima. Titis mengajarkan tepat. Tentrem mengajarkan selesai. Bukan selesai dari hidup, tetapi selesai dari pertengkaran batin. Dalam tatas, ego kehilangan tempat berdiri. Dalam titis, pikiran kehilangan kegaduhan. Dalam tentrem, yang tersisa hanyalah kesadaran yang diam, jernih dan utuh. Inilah laku yang tidak mencolok, tidak menjanjikan keajaiban, tidak menjual keselamatan. Namun justru di sanalah manusia kembali menjadi manusia. Hidup berjalan apa adanya. Tidak perlu ditambahi makna, tidak perlu dipaksa indah. Cukup tatas dalam menerima, titis dalam melangkah, dan tentrem dalam menjalani. Tatas tidak lahir dari keberanian melawan, tetapi dari keikhlasan berhenti berperang. Banyak orang terlihat kuat karena keras, namun batinnya masih gaduh. Tatas justru hadir ketika kekuatan itu dilepas, ketika tidak ada lagi keinginan untuk terlihat benar. Pada titik ini hidup tidak lagi dihadapi, melainkan dihuni. Dalam tatas, kesalahan tidak lagi dicari sebabnya, karena sebab dan akibat sudah berdamai. Yang dulu disebut kegagalan, perlahan terlihat sebagai penyesuaian. Yang dulu dianggap salah jalan, ternyata hanya jalan memutar agar rasa matang. Ketika tatas telah mengendap, titis bekerja tanpa suara. Titis bukan ketajaman logika, melainkan kepekaan rasa yang jernih. Ia tahu kapan harus berbicara tanpa menyakiti, dan kapan harus diam tanpa lari. Orang yang titis tidak sibuk menilai situasi. Ia membaca suasana, bukan dengan pikiran, tetapi dengan kehadiran. Titis membuat hidup tidak berlebihan, tidak terburu ingin sampai, tidak cemas tertinggal. Segala sesuatu terasa pas. Pas dalam mengambil, pas dalam memberi, pas dalam melepaskan. Bukan karena hidup mudah, tetapi karena batin tidak lagi memaksa. Dan dari situlah tentrem tumbuh. Tentrem bukan euforia, bukan bahagia yang melonjak. Ia tenang yang dalam, sunyi yang tidak kosong. Di dalam tentrem, tidak ada kebutuhan untuk menjelaskan diri. Tidak ada dorongan untuk diakui. Yang ada hanyalah rasa cukup yang tidak meminta apapun. Orang yang tentrem tidak selalu tersenyum, namun jarang gelisah. Ia bisa sedih tanpa tenggelam. Ia bisa senang tanpa tergantung. Ia bisa sendiri tanpa merasa sepi. Karena tentrem bukan kondisi luar,
melainkan rumah batin. Dalam tentrem, masa lalu tidak disesali, masa depan tidak ditagih. Hari ini cukup, detik ini utuh, dan dari keutuhan itulah hidup berjalan tanpa beban. Tatas menutup pintu perlawanan, Titis membuka pintu kebijaksanaan. Tentrem membuat rumah itu layak ditinggali. Bukan rumah megah, melainkan rumah yang hangat. Laku ini tidak bisa diajarkan, hanya bisa ditularkan lewat kehadiran. Tidak bisa dikejar, hanya bisa ditemui saat pencarian berhenti. Maka jika hidup terasa berat, jangan buru-buru mengubah keadaan. Barangkali yang perlu dirapikan bukan dunia, melainkan batin. Ketika batin tatas, langkah akan titis. Dan ketika langkah titis, tentrem datang dengan sendirinya. Pada tahap ini, tatas bukan lagi sikap, melainkan keadaan alami. Bukan karena seseorang sudah selesai belajar, tetapi karena ia berhenti menolak pelajaran. Apapun yang datang tidak lagi dianggap ujian, juga tidak dipuja sebagai berkah. Semuanya diperlakukan setara, sebagai bagian dari perjalanan pulang. Tatas membuat seseorang tidak tergesa menyimpulkan. Ia memberi jarak antara kejadian dan reaksi. Di jarak itulah kebebasan lahir. Bukan kebebasan memilih, melainkan kebebasan dari dorongan untuk bereaksi. Ketika reaksi mereda, titis muncul sebagai ketepatan yang sunyi. Titis tidak pernah keras, ia halus, nyaris tak terlihat. Seringkali orang lain baru menyadari ketepatan itu setelah semuanya berlalu. Karena titis bekerja sebelum kata, sebelum rencana, sebelum keyakinan terbentuk. Dalam titis, hidup tidak lagi diseret oleh keinginan, juga tidak dikekang oleh ketakutan. Langkah bergerak seperlunya, tenaga dipakai secukupnya, tidak ada pemborosan batin. Titis membuat seseorang berani berhenti di tengah arus. Bukan untuk melawan, tetapi untuk mendengarkan. Karena seringkali jawaban bukan datang dari berpikir lebih keras, melainkan dari diam lebih lama. Dan dari diam yang matang itu, tentrem menampakkan wajahnya. Tentrem bukan keadaan damai yang steril. Ia hidup yang tetap berisik di luar, namun tidak ribut di dalam. Di dalam tentrem, pikiran boleh datang dan pergi. Perasaan boleh naik dan turun, namun tidak ada yang diikuti secara membuta. Tentrem memberi jarak yang lembut antara diri dan pengalaman. Bukan jarak dingin, melainkan jarak penuh welas. Dengan jarak itulah, hidup bisa dipeluk tanpa dicekik. Orang yang tentrem tidak selalu yakin, namun tidak ragu pada proses. Ia tidak membutuhkan kepastian mutlak, karena ia sudah berdamai dengan ketidakpastian. Dalam tentrem, tidak ada dorongan untuk sampai kemanapun, karena setiap langkah sudah dianggap sampai. Setiap tarikan nafas sudah dianggap cukup. Tatas menyederhanakan hidup. Titis memurnikan gerak. Tentrem mengistirahatkan jiwa. Bukan dengan melarikan diri dari dunia, melainkan dengan hadir sepenuhnya di dalamnya. Laku ini tidak menghasilkan pencapaian, ia menghasilkan kelonggaran. Dan di dalam kelonggaran itu, manusia berhenti menjadi beban bagi dirinya sendiri. Pada akhirnya tidak ada yang perlu dicapai, tidak ada yang harus dibuktikan. Hidup tidak menuntut kita menjadi apa-apa. Ia hanya meminta satu hal, hadir sepenuhnya. Ketika batin berhenti membantah, itulah tatas. Ketika langkah tidak lagi dipaksa, itulah titis. Dan ketika tidak ada lagi yang dikejar maupun dihindari, itulah tentrem. Tentrem bukan hadiah dari kesempurnaan, melainkan buah dari kejujuran. Jujur pada lelah, jujur pada takut, jujur pada keterbatasan. Saat kejujuran itu utuh, perlawanan runtuh dengan sendirinya. Di titik ini, hidup tidak perlu diperbaiki. Ia hanya perlu dijalani, tidak ditambah makna, tidak dikurangi rasa, apa adanya.
Maka jika suatu hari hidup terasa sempit, ingatlah, bukan dunia yang mengecil, melainkan batin yang sedang mengeras. Lunakkan ia dengan menerima, tepatkan langkah dengan mendengar, dan biarkan ketenangan datang tanpa dipanggil. Cukup tatas dalam menerima, cukup titis dalam melangkah, dan selebihnya biarlah hidup menyelesaikan dirinya sendiri.